Kalau kita mendengar kata hijrah, biasanya ingatan kita tertuju pada aktivitas sebagian orang untuk menjadi lebih soleh, menjadi lebih islami, yang itu kadang-kadang atau seringkali ditunjukkan dengan mengganti pakaian dari kurang islami menjadi lebih islami, dalam tanda kutip, dan atau berpindah lingkaran pergaulan. Tetapi kalau misalkan kita melihat lebih luas, hijrah dalam makna berpindah dan kita mengerucutkannya pada perpindahan secara spiritualitas atau secara psikologis, kita sebetulnya juga bisa melihat proses perpindahan kita dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar kata hijrah, biasanya ingatan kita tertuju pada aktivitas sebagian orang untuk menjadi lebih soleh, menjadi lebih islami, yang itu kadang-kadang atau seringkali ditunjukkan dengan mengganti pakaian dari kurang islami menjadi lebih islami, dalam tanda kutip, dan atau berpindah lingkaran pergaulan. Tetapi kalau misalkan kita melihat lebih luas, hijrah dalam makna berpindah dan kita mengerucutkannya pada perpindahan secara spiritualitas atau secara psikologis, kita sebetulnya juga bisa melihat proses perpindahan kita dari kondisi pra-pandemi ke kondisi pasca-pandemi itu sebagai hijrah juga. Dan ini menarik karena ketika Rasulullah berbicara hijrah dalam proses berpindah secara psikologis atau spiritual, proses hijrah ini ada dalam satu hadis yang sama dengan niat. Jadi kalau teman-teman ingat hadis soal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan dihitung sesuai dengan niatnya dan setiap perbuatan akan dilihat dari bagaimana niatnya. Hadis tersebut ada lanjutannya, yaitu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau orang dengan berdasarkan niat tadi berniat untuk berpindah atau berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia berhijrah atau berpindah dengan berdasarkan niatnya tadi kepada duniawi atau pasangan yang diinginkan dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam konteks ini, hijrah di dalam hadis tersebut jelas sekali bukan sekadar berpindah secara fisik atau kecenderungan atau kemenujuan secara fisik, tapi secara realitas spiritual dan psikologis. Sehingga ini menarik juga bahwa ketika kita berpindah dari pra-pandemi ke pasca-pandemi, ia juga merupakan hijrah yang kalau kita niati sebagai niat untuk menerima kepada segala ketetapan Allah dan niat untuk berjihad, memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berpindah atau berhijrah dari pra-pandemi ke pasca pandemi atau ke new normal ini dengan baik, sehingga kita bisa tetap melaksanakan ketaatan ritualistik secara optimal dan bisa berupaya untuk menghadirkan maslahat al-ummah atau kemaslahatan bersama, maka hijrah kita, proses berpindah kita ini insya Allah sifatnya ilallah wa rasuli, dan kita akan mendapatkan ya fahijratuhu ilallah wa rasuli juga begitu. Nah, tapi juga yang menarik adalah kita menyadari bahwa proses kita berpindah dari kondisi pra-pandemi atau dari normal ke new normal itu bukan proses sekali jadi, semalam jadi, kemudian kita berubah menjadi orang yang sepenuh-penuhnya baru, sepenuh-penuhnya new normal, tidak. Tapi kita juga menyadari bahwa untuk proses kita berpindah ke new normal ini butuh perjuangan, butuh untuk menjaga kesadaran, karena kadang-kadang kita juga tergoda gitu untuk menurunkan kewaspadaan, untuk tidak memenuhi protokol kesehatan, untuk tidak melakukan sikap antisipasi karena merasa COVID sudah terlalu lama dan sudah dianggap tidak ada. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa untuk hijrah kita juga butuh pertolongan Allah, kita butuh keistiqomahan. Karena hijrah bukan situasi yang sekali jadi dan selesai. Ia adalah perjuangan, perjalanan sepanjang waktu yang ia hanya akan tuntas ketika kita sudah meninggal dan mengembali kepadanya. Dan kita akan dihitung berdasarkan kadar proses kita untuk berhijrah tadi.
Bisa jadi sebetulnya kondisi new normal dan kebutuhan atau standar yang dibutuhkan dalam sikap juga akan berubah, akan berbeda, tapi proses kita untuk setia pada proses menerima semua perubahan sesuai dengan skenario-nya, dan kita berupaya untuk memaksimalkan seluruh potensi, mendayagunakan akal untuk senantiasa sadar dan tidak gegabah, sehingga kita bisa memastikan bahwa kita tidak menjadi madharat bagi siapapun, terutama bagi diri kita. Itu juga sebetulnya adalah proses hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga mudah-mudahan jika kita niatnya baik dan kita setia pada proses untuk menjaga kesadaran hijrah ini, berproses berpindah ini, berproses untuk menyadari bahwa proses perpindahan situasi atau konteks ini adalah bagian dari pengabdian kita kepadanya, maka insya Allah seluruh struggle yang kita hadapi akan menjadi wasilah kebaikan dan keberkahan bagi kita, insya Allah. Dan semoga. Terima kasih, itu saja mungkin untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.